Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPDB atau merupakan singkatan dari penerimaan peserta didik baru, merupakan perhelatan tahunan yang setiap tahun ajaran baru selalu dimunculkan. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk menjaring calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Nah, di video ini kita akan coba membahas PPDB SMK tahun ajaran 2021-2022 di Jawa Tengah. Jadi berdasarkan dengan peraturan petunjuk teknis yang bisa kalian download pada deskripsi di video ini. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, bagaimana jalur pendaftaran PPDB SMK. Kedua, bobot kejuaraan bagi yang memiliki kejuaraan. Yang ketiga, konversi nilai raport karena setiap akreditasi sekolah itu berbeda nilainya. Kemudian jadwal PPDB itu kapan, dimulai kapan dan diakhiri kapan. Dan yang kelima, pilihan pendaftaran dan perubahan pilihan pendaftaran bagi yang ingin mendaftar berpindah di SMA ke SMK atau SMK ke SMA. Dan yang terakhir adalah nilai akhir atau perhitungan nilai akhir. Baik, kita masuk ke poin 1, yaitu jalur pendaftaran PPDB SMK di Jawa Tengah. Jalur pendaftaran PPDB SMK di Jawa Tengah ada 3. Yang pertama, seleksi calon peserta didik dari keluarga miskin, anak panti asuhan atau putra-putri nakes atau tenaga kesehatan. Dan yang kedua, seleksi calon peserta didik diambil dari domisili terdekat. Dan yang ketiga, seleksi prestasi. Baik, kita mulai membahas pada poin pertama dulu ya. Seleksi calon peserta didik dari keluarga miskin atau anak panti asuhan atau putra-putri tenaga kesehatan. Kuotanya pada pendaftaran seleksi ini ada 15% per sekolah. Tetapi dari 15% itu, putra-putri tenaga kesehatan mendapat kuota paling banyak 5%. Oke, mari kita simulasikan. SMK Negeri 9 Kota Semarang memiliki kuota pendaftaran sebanyak 360 siswa. 15% dari 360 siswa adalah 54 siswa. Dan 5%-nya dari 360 itu adalah 18 siswa. Kesimpulannya, kuota seleksi calon peserta didik dari keluarga miskin atau anak panti asuhan atau putra-putri tenaga kesehatan ada 54 siswa dan 18 siswa diantaranya adalah putra-putri tenaga kesehatan. Dan jalur PPDB SMK yang kedua ada seleksi calon peserta didik dari domisili terdekat. Kuota pada jalur ini ada 10% dari setiap sekolah masing-masing. Contoh SMK 9 dengan kuota 360 siswa, maka SMK 9 Kota Semarang berhak untuk menerima calon peserta didik sebesar 10%, itu adalah 36 siswa untuk diterima di jalur seleksi domisili terdekat. Kemudian jalur PPDB SMK di Jawa Tengah yang ketiga adalah seleksi prestasi. Seleksi prestasi ini adalah seleksi dengan nilai raport semester 1 sampai 5, dan bagi yang memiliki prestasi entah itu berjenjang atau tidak berjenjang itu akan menambah poin pada seleksi jalur prestasi ini. Jadi jika ada pertanyaan, jika saya bukan keluarga miskin, anak panti asuhan atau putra-putri nakes dan juga rumah saya tidak berada di domisili sekolah, lalu saya mendaftar di mana? Jawabannya adalah kamu perlu mendaftar di jalur seleksi prestasi karena itu menggunakan nilai raport semester 1 sampai 5, dan jika memiliki prestasi baru bisa dimasukkan untuk menambah poin. Itulah jalur PPDB SMK di Jawa Tengah. Kedua adalah bobot kejuaraan. Seperti melanjutkan yang poin pertama tadi,
jalur prestasi itu bisa ditambah dengan nilai atau bobot dari kejuaraan. Nah, kejuaraan sendiri itu apa? Kejuaraan itu merupakan prestasi yang didapat dari calon peserta didik yang memiliki kegiatan di luar, baik itu berjenjang atau tidak berjenjang. Nah, ini adalah contoh kejuaraan berjenjang seperti ini. Jadi penyelenggara dari kejuaraan itu jika termasuk dari list yang ada di sini, maka itu bisa dinyatakan kejuaraan berjenjang dan bobotnya adalah ini. Lalu bagaimana jika kejuaraan itu tidak termasuk kejuaraan berjenjang? Tenang saja, tetap mendapatkan bobot poin. Kalian bisa melihat bobot poinnya seperti ini, dan ini bobot ini akan menambah nilai akhir, baik itu kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang, ini akan menambah nilai akhir. Itu penjelasan poin kedua. Kita lanjut ke poin ketiga. Konversi nilai. Kenapa ada konversi nilai? Jadi, calon peserta didik yang akan masuk ke SMK di Jawa Tengah tentu berasal dari SMP sederajat dengan latar belakang akreditasi yang berbeda-beda. Nah, konversi nilai di sini artinya nanti akan ada perkalian khusus atau nilai akhir akan ditambah, nilai akhir akan dikalikan dengan bobot konversi nilai dari setiap akreditasi. Contohnya, akreditasi A itu akan dikalikan dengan 1, akreditasi B akan dikalikan dengan 0,99, akreditasi C akan dikalikan dengan 0,98, dan tidak terakreditasi akan dikalikan dengan 0,97. Seperti apa simulasinya? Nanti akan kita bahas pada poin terakhir ya, yaitu nilai akhir. Masuk ke poin keempat, yaitu jadwal pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Ada beberapa jadwal seperti kalian lihat di sebelah kiri saya. Poin yang perlu diperhatikan yang pertama adalah verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token pada tanggal 14 sampai 19 Juni. Di sini untuk tahun-tahun sebelumnya kalian perlu memperhatikan jangan sampai tanggal-tanggal ini terlewat, karena kita di sini akan mendapatkan token pendaftaran yang mana token pendaftaran itu akan berguna untuk kita masuk registrasi pada situs ketika pendaftaran dibuka nantinya. Itu ya. Jadi tanggal 14 sampai 19 Juni perhatikan dan jangan sampai setiap tanggal ini terlewat. Kemudian masuk ke jadwal berikutnya, yaitu pendaftaran awal. Pendaftaran awal hingga penutupan. Kapan itu dilaksanakan? Tanggal 21 Juni pukul 7 itu akan dibuka pendaftaran PPDB melalui situs tersebut. Ya. Dan kemudian ditutup pada 24 Juni pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi stay terus ketika tanggal-tanggal ini, biasanya para calon peserta didik akan mengawasi setiap pergerakan dari situs PPDB Jawa Tengah. Bisa jadi yang tadinya masuk terus tergeser ataupun menggeser, itu dinamika ini akan terjadi biasanya pada tanggal-tanggal tersebut, 21 sampai 24, terutama tanggal 24. Kemudian setelah pendaftaran ditutup, kita akan masuk ke jadwal pengumuman, yaitu 26 Juni, kemudian daftar ulang 28 sampai 2 Juli, dan akhirnya awal tahun ajaran baru dimulai pada 12 Juli tahun 2021. Masuk pada poin kelima. Poin kelima adalah pilihan pendaftaran dan perubahan pilihan. Calon peserta didik dapat mendaftar di 3 kompetensi pilihan pada 2 satuan pendidikan, dan itu bisa dirubah. Maksudnya apa? Jika calon peserta didik mendaftar di SMK pada Provinsi Jawa Tengah, maka dia bisa memilih 3 kompetensi pilihan di 2 sekolah.
Maksud contohnya, SMK 9 ada seorang calon peserta didik mendaftar di SMK Negeri 9 Semarang dan mendaftar pada jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran dan juga akuntansi keuangan lembaga. Artinya dia sudah mendaftar di 2 kompetensi pilihan pada satu satuan pendidikan. Calon peserta didik itu bisa menambah menjadi satu satuan pendidikan lagi, yaitu contohnya mendaftar di SMK 2 Semarang dan mengambil kompetensi pilihan, contohnya kompetensi pilihan bisnis daring dan pemasaran. Itu masih bisa karena dia mendaftar di 2 sekolah dan 3 kompetensi pilihan. Kemudian bagaimana jika ada perubahan pilihan? Maksudnya perubahan pilihan di sini adalah siswa yang sudah calon peserta didik yang mendaftar di SMK bisa mendaftar atau bisa merubah pendaftarannya ke SMA negeri, dan itu juga sebaliknya. Misalkan selama masa pendaftaran itu calon peserta didik bisa mendaftar dari SMK ke SMA atau bisa merubah dari SMA ke SMK. Baik, masuk ke poin 6, yaitu bagaimana penetapan nilai akhir pendaftaran PPDB SMK di Jawa Tengah. Nah, rumusnya untuk menentukan nilai akhir SMK yaitu nilai raport dikali nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan jika memiliki. Contoh, jika ada nilai raport 32, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika dia dari SMP akreditasi A, maka 32 dikalikan 1 sama dengan 32, tidak ada perubahan. Tetapi jika calon peserta didik tersebut dari SMP akreditasi B, maka nilai rapor tadi 32 dikali nilai akreditasi dari akreditasi B yaitu 0,99. Maka 32 dikali 0,99 sama dengan 31,68. Jika calon peserta didik itu dari SMP terakreditasi C, maka 32 dikali 0,98 sama dengan 31,36. Dan jika calon peserta didik itu dari SMP yang tidak terakreditasi, maka 32 dikali 0,97 dia akan mendapatkan nilai akhir 31,04. Itu jika asumsinya calon peserta didik itu tidak memiliki nilai kejuaraan. Bagaimana jika calon peserta didik itu memiliki nilai kejuaraan dengan bobot 2? Maka kita tinggal tambah saja tuh masing-masing. Untuk akreditasi A 32 kali 1 ditambah 2 sama dengan 34. Kemudian jika dari akreditasinya B, maka 32 kali 0,99 ditambah 2 maka sama dengan 33,68. Jika dia dari akreditasi C dan memiliki kejuaraan 2, maka 32 kali 0,98 ditambah 2 sama dengan 33,36. Dan jika dia dari SMK tidak terakreditasi tetapi memiliki nilai kejuaraan dengan bobot 2, maka perhitungannya 32 dikali 0,97 ditambah 2 sama dengan 33,04. Nah, itulah tadi pembahasan dari masing-masing poin bagaimana yang ada di petunjuk teknis PPDB SMK di Jawa Tengah. Pada video ini kita hanya fokus di pembahasan SMK. Nah, untuk video-video berikutnya mungkin kita akan membahas fokus pada bagaimana pendaftarannya di situs PPDB tersebut, karena sampai saat ini belum ada sosialisasi mengenai situs PPDB tahun 2021. Mungkin kalau kalian bisa mengakses di jatengdemoppdbsiap.com itu bisa diakses kalau ingin sekedar mencoba. Tetapi untuk sosialisasi secara resmi dari sekolah kami pun juga belum mengikuti, dan
kita baru membahas dari petunjuk teknis yang ada di sini. Demikian ulasan singkat, demikian pembahasan singkat dari petunjuk teknis PPDB SMA SMK 2021 di Jawa Tengah. Jika ada tambahan atau pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar, dan jika ada informasi terbaru maka kita saling berbagi informasi, karena bisa saja setiap waktu perkembangan ini akan mengalami perubahan informasi yang cepat. Dan satu pesan saya adalah dinamika perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Ya, bagi saya pribadi tidak ada kekhawatiran calon peserta didik SMP mengalami kesulitan dalam PPDB ini, karena mereka adalah generasi yang dekat dengan internet, dan pada pembelajaran selama 1 tahun terakhir ini mereka sudah sangat terbiasa menggunakan internet sebagai referensi mereka. Dan kita percaya, kita yakin calon peserta didik di Jawa Tengah bisa mengikuti seleksi PPDB tahun 2021. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.